Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syifanka Putri Prastita dengan NIM 2105225171613. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LEED Rating Tool System untuk bangunan ramah lingkungan. Yang pertama, apa itu LEED? LEED adalah Leadership in Energy and Environmental Design. LEED merupakan salah satu rating tool system yang sangat mendunia ya. LEED sendiri dikeluarkan oleh lembaga US Green Building Council atau USGBC. LEED pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998 untuk versi pertamanya, namun untuk versi tersebut masih untuk kelayakan uji coba saja. Nah, yang kedua, yang pada tahun 2000, untuk versi kedua ini sudah resmi dikeluarkan oleh badan yang mengatur rating tool system. Kemudian rating tool system LEED ini berasal dari negara Amerika atau United States. Meskipun berasal dari negara Amerika, tetapi bisa digunakan untuk berbagai macam negara karena dia bersifat internasional. LEED sudah mengeluarkan sebanyak 187.000 untuk proyek. Nah, level sertifikat LEED yang pertama ada Certificate. Dia memiliki poin penilaian sebanyak 40-49 poin. Kemudian ada LEED Silver, yaitu 50-59 poin. Kemudian ada LEED Gold sebanyak 60-79 poin. Yang ketiga ada Platinum untuk 80 plus poin. Proses sertifikasi memerlukan tahapan awal seperti pembuatan dokumen untuk desainnya, konstruksi, dan pemeliharaannya, yang kemudian disetorkan kepada badan yang mengatur LEED yaitu USGBC. Tipe proyek yang ada di LEED, yang pertama itu ada Building Design and Construction, yaitu kemudian ada Interior Design and Construction, kemudian ada Operational dan Maintenance. Selain ketiga di atas, juga ada lagi beberapa proyek yang bisa digunakan untuk LEED, yaitu proyek untuk rumah atau homes, kemudian neighbor development, penilaian tentang kondisi sekitar, dan juga ada kota atau city. Nah, kemudian juga ada kriteria penilaian dari LEED itu sendiri. Yang pertama ada sustainable sites, yang kedua ada water efficiency, ketiga energi dan atmosfer, keempat ada material dan research, kelima ada indoor environmental quality, dan yang terakhir ada innovation in operation and regional priority. Yang pertama untuk lokasi berkelanjutan, dia juga menilai apakah lokasi tersebut sudah cocok untuk digunakan dan apakah lokasi tersebut itu mempengaruhi keadaan sekitar, merusak keadaan sekitar. Yang ketiga ada efisiensi energi untuk mengatur pengolahan air minum atau daur ulang air minum. Terus kemudian ada material dan resource atau sumber daya, material tersebut berasal dari mana, apakah didaur ulang atau tidak. Kemudian ada pengelolaan ruangan juga, apakah sirkulasi di situ cukup dan pencahayaannya juga cukup. Dan yang terakhir ada itu LEED. Kemudian yang selanjutnya ada persyaratan minimum yang digunakan dalam proyek LEED. Yang pertama, lokasi bangunan tersebut harus sesuai dengan bangunan tersebut harus permanen, dan yang kedua itu sesuai dengan kategori LEED. Gudang Pabrik Universitas Cikarang merupakan salah satu contoh bangunan bersertifikat LEED Certificate. Dia bersertifikat tersebut karena memiliki pencahayaan alami dan cukup untuk para pekerja yang ada di sana. Dia juga termasuk pembuangan limbah yang alami juga. Yang kedua ada BEI Tower 2 yang berada di Jakarta. Dia mempunyai sertifikat silver. Kenapa punya sertifikat tersebut? Karena bisa dilihat fasadnya itu sudah fasadnya ini mendukung pencahayaan alami ini, tidak mengganggu pencahayaan alami untuk masuk ke dalam ruangan. Dan yang selanjutnya ada The Arch Green School Bali. Dia merupakan sekolah yang bersertifikat gold karena memiliki energi yang berkelanjutan seperti panel surya.
Dan material yang digunakan dalam bangunan ini adalah material bambu. Alasan tersebut kenapa dia bersertifikat gold. Kemudian yang selanjutnya ada Menara BCA Jakarta. Dia bersertifikat platinum. Kenapa bersertifikat platinum? Karena kaca-kaca yang digunakan pada bangunan ini sudah dilengkapi dengan lapisan pelindung untuk mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam gedung tersebut. Bangunan yang sudah bersertifikat LEED selanjutnya itu ada bangunan Marina Bay Sands dari Singapura. Dia bersertifikat platinum karena memiliki atap hijau yang berguna untuk meminimalisir polusi dan panas dari perkotaan tersebut. Gedung selanjutnya yaitu Burj Khalifa dari Dubai. Gedung ini bersertifikat silver. Yang pertama karena kaca yang digunakan merupakan kaca refleksi yang mampu untuk sebagai pendingin ruangan juga. Jadi cahaya yang masuk itu lebih dikurangi panasnya. Kemudian yang terakhir ada perbandingan rating tool system antara LEED dan juga CASB. LEED berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, sedangkan CASB berfokus pada keseimbangan antara kualitas bangunan dan juga dampak lingkungan dari bangunan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.